Ya, welcome Taurus. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swendar dan Taurus ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni, awal bulan yang menuju pertengahan lah. Di sini Taurus kamu punya The Devil. Iya, The Devil di baliknya ada Knight of One. Ya, ada obsesinya, betul, ada ngerasa kayak terkurungnya gitu, terpenjara, betul, tapi di balik itu semua mungkin yang jelas banget lagi kamu rasain mungkin sekarang kamu lagi semangat-semangatnya kerja kali gitu. Soalnya The Devil ya nggak ada kerjaan yang besar atau nggak ada kerjaan yang terlalu berat untuk The Devil. Pasti dia jabanin ya, pasti dia kerjain. Cuma masalahnya saat kamu fokus di kerjaan kamu, apa yang nggak kamu fokusin di situ. Iya, secara nggak langsung eh ya nggak tahu ya kamu sadar atau nggak kerjaan kamu di sini atau apapun yang lagi kamu kerjain saat ini itu jadi obsesi buat kamu. Sampai mungkin at some level itu jadi hal di luar itu jadi disingkirkan gitu dari hidup kamu nggak mau tahu hal di luar kerjaan kamu dulu kayak gitu, atau kamu nggak mau tahu hal di luar apapun sekarang yang jadi obsesi kamu agak agak blindsided atau kamu agak dibutakan gitu soal apa yang terjadi di luar sana. Mm-mm. Baiknya adalah apapun yang lagi kamu kerjain sekarang kamu fokusnya 100% ada di situ. Dan kalau ngelihat Nine of One di sini, seberat apapun, sesulit apapun jalannya, pasti pasti kamu kerjain, pasti kamu jalanin. Ya nggak peduli kamu mau secapek apapun, kamu nggak akan berhenti kerja. Kamu nggak akan berhenti beresin hal yang ini, hal yang sekarang lagi kamu kerjain ini. Cuma ya itu gitu. Kadang kalau ngelihat ya dua kartu ini aku pengen bilang, bro, di luar sana masih ada kehidupan, bro, bro. Iya, tapi mungkin hidup kamu sekarang lagi pengen kamu dedikasikan di dalam sini ya nggak apa-apa sih. Cuma sayang aja mungkin buat orang-orang sekitar kamu. Iya kan? Road of the Reading-nya di sini ada Seven of Coins. Mungkin kamu, ya ini hal yang harus kamu kerjain dan hal ini masih butuh waktu yang lama buat bisa kamu beresin, atau mungkin nggak tahu gimana ya, mungkin kamu lagi ada di apa ya, di grinding mindset di mana kamu lagi pengen fokus cari uang dulu, lagi pengen fokus kerja dulu. Soalnya kamu tahu jalan kamu masih panjang. Kamu pengen fokus ini dulu. Dan aduh, Seven of Coins tuh mimpinya adalah kelak saat semua ini udah selesai, saat kamu udah sampai di titik apa ya, nominal tabungan yang kamu inginkan atau titik kerjaan yang kamu inginkan, kamu bisa kembali lagi ke orang-orang yang kamu sayangi. Iya. Yeah. Dan dengan bilang gitu kan otomatis itu juga mengiyakan kalau ya selama prosesnya kamu harus jauh dulu dari mereka, bukan? Ya, yeah. Ya, yeah, dan strength, pas energinya ada strength, dan iya butuh kekuatan dong untuk bisa fokus di sini. Iya, butuh kekuatan untuk bisa tinggalin orang-orang yang kamu sayangin buat fokus di kerjaan kamu. Apalagi buat waktu yang lama kayak Seven of Coins di sini. Tapi bisa jadi, kadang ya kalau ngomongin, ya mungkin kamu lagi ngerantau terus ninggalin keluarga kayak gitu, ya terus selama sekian tahun kamu kayak nggak tahu kabarnya keluarga kamu di rumah kayak gimana, atau cuma cuma bertukar kabar kayak teleponan berapa minggu sekali kayak gitu, nggak tiap hari. Kamu, wah itu agak itu sih, kayak udah berapa tahun kamu nggak ketemu orang tua, terus kalinya ketemu orang tua yang tadi ku bilang tuh, begitu kerjaan kamu selesai kamu pengennya kumpul lagi sama, apa sih, doanya adalah kamu bisa kumpul lagi sama keluarga. Tapi selama waktu itu mereka juga terus terus ngelanjutin hidup, by the way. Ya begitu kamu pulang, orang tua kamu bakal menua, gak akan seperti yang kamu inget terakhir kamu tinggalin mereka. Ya, waktu tuh terus berjalan buat mereka. Waktu kamu, apa sih, sekarang misalnya kamu lagi fokus-fokusnya kerja kayak gitu, buat mereka juga waktunya terus berjalan. anak Anak-anak apalagi cepet banget, ya cepet banget tumbuh besarnya. Begitu kamu pulang mungkin mereka udah gede aja gitu. Begitu udah, pada akhirnya kamu bakal sadar banyak banget momen yang kamu lewatkan bersama mereka. Kayak apa yang kamu rasa sebagai apa ya, sebagai sebuah dedikasi apa atau profesionalisme The Devil ini, pada akhirnya kamu bakal sadar mungkin itu penjara yang kamu bikin buat diri kamu sendiri. Yang tadi aku bilang obsesi di sini, kadang The Devil aku selalu bilang kayak ada adiksinya juga di situ. Ya kayak kamu addicted to something, kamu nggak bisa lepas dari
sesuatu yang mungkin bikin kamu ngasih kamu kenyamanan atau ngasih kamu, ya adiksi itu kadang nggak harus soal gaming atau nggak harus soal nggak harus soal obat-obatan tertentu gitu, enggak sih. Ya kadang adiksi terhadap kerjaan, dan biasanya sih adiksi terhadap kerjaan kayak gitu soalnya kita bisa menjustifikasinya dengan bilang gue kan cari kerja, gue kan nafkahin keluarga gitu. Padahal selain itu ada hal juga yang bikin kamu kayak apa ya uh, itu juga jadi alasan kamu supaya kamu bisa ninggalin keluarga kamu dengan bilang kalau oh ya ini aku kerja buat nafkahin keluarga, tapi dalam prosesnya kamu juga ninggalin mereka. Iya iya betul, mereka kamu nafkahin, kamu sejahterakan hidupnya, tapi mereka kehilangan sosoknya kamu. Ya, crowning the reading ada King of Swords dan future energy-nya ada Eight of Coins-nya. King of Swords di sini itu yang aku bilang tadi soal justifikasi dari apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu cara kamu uh, membenarkan yang kamu lakukan sekarang ada dengan yang tadi. Wah ini udah paling bener nih aku lakuin ini, nggak ada hal nggak bisa lebih baik lagi dari ini udah paling bener aku kerja ninggalin anak istri misalnya kayak gitu. Padahal harusnya ada cara lain atau harapannya mungkin kayak gitu. Dan future energinya ada Eight of Coins, kamu lebih dari 9 turun ke 8, oke lah dia agak turun mungkin ke keras kepalaannya, tapi tetap Eight of Coins di sini dari Seven of Coins. Kamu malah lebih fokus dengan apa yang kamu kerjain. Dan di sini pertanyaan aku selanjutnya sih, ya jarang aku nanya di readingan orang, tapi seberapa penting kerjaan kamu sekarang sebenarnya? Eight of Coins di sini soalnya kamu segitu obsesnya, segitu tekunnya di kerjaan ini. Oke lah di pas energinya ada strength dan strength sama the devil, aku nggak ngerasa itu kayak kombinasi yang itu bisa agak obsesif by the way. Iya, jadi dalam prosesnya bakal banyak yang kamu tinggalin. Dan ya pertanyaanku, apakah kerjaan kamu sekarang worth it itu buat ninggalin di luar, ya ninggalin apapun aspek di luar itu ya, kayak keluarga, atau teman-teman atau hobi kayak gitu atau pasangan, apakah worth it itu? Ya dan aku harap King of Swords di atasnya punya jawaban yang baik ya, jawaban yang bagus untuk bisa menjustifikasi ini semua. Questionernya sekarang ada di The Sun. Ya kamu kayaknya udah mulai sadar gitu, udah udah mulai klik gitu, ada clarity-nya di sini, dan mungkin itu yang nggak kamu dapetin sebelumnya ada the devil di sini center of the reading-nya, dan the sun di sini mungkin harapannya adalah kamu lebih aware kali, lebih sadar soal harga yang harus kamu bayar dari apa yang udah kamu dapetin sekarang. Misalnya ya kerjaan kayak gitu, kerjaan kamu sekarang oke lah mungkin kerjaan kamu bagus, ada prospeknya jangka panjang, tapi harga apa yang harus kamu bayar buat kerjaan ini? Aku harap itu juga yang kamu sadarin. Dan semuanya kan dimulai dari kesadaran. Kalau pada akhirnya kamu ngerasa ini ternyata nggak worth it kayak gitu, atau karena terlalu sibuk kerja kamu jadi ngelewatin momen-momen penting di hidup kamu atau di hidup orang-orang sekitar kamu, ya itu juga kan pada akhirnya harus kamu sadarin. Ya aku bukan tempatku untuk ngingetin kamu soal itu. Ya soalnya aku juga ada masalah yang serupa sebenarnya, kayak aku juga pernah ada di posisi itu. Dan hostnya ada 10 of One, ya. Dan kamu juga harus tahu kapan waktunya untuk bilang cukup. Ya dari 9 of One ke 10 of One kayaknya nggak lama lagi kamu bakal bakal berhenti, atau nggak lama lagi kamu bakal ada di posisi dimana oke, udah cukup. Ya udah cukup, aku kerjanya udah cukup, aku terobsesinya kayak gitu. Soalnya makin kesini kayak tensionnya build up, atau tekanannya terus menumpuk di kamu. Ya mungkin ya strength sama the devil tuh bisa bisa agak arogan, iya, dan dia bisa nggak aware soal ya kekuatannya, mungkin bisa jauh, tapi nggak tahu nih mental emosionalnya sampai sejauh mana. Ya soalnya kadang sekeras kepala keras kepalanya orang kayak gitu, kayak kadang kalau udah kangen dia bisa luluh juga.
Ya ada masanya aku kayak gitu. Iya, kayak sefokus-fokusnya aku pengen fokus, tapi sekalinya kepikiran, sekalinya kangen, ya udah apapun yang aku fokusin bakal buyar juga kan kayak gitu. Jadi ya tolong disadari kalau udah waktunya kamu emang ngerasa cukup, nggak sanggup lagi, ya udah pulang. Itu kali ya poinnya, jangan lupa pulang, jangan lupa sama orang di rumah, jangan lupa sama keluarga, sama sama temen, mungkin sahabat di tongkrongan. Soalnya kamu kayak lagi ada di apa ya? Ya mau nggak mau ini kerja keras atau ini perjuangan yang kamu bikin, ini pertempuran yang kamu bikin untuk diri kamu sendiri. Entah kamu mau ngebuktiin sesuatu dari diri kamu sendiri, atau entah ini untuk apa the devil di sini. Apapun yang berusaha kamu dapetin di sini, ya ini justifiable, ini bisa dibenarkan. Mm-mm. Tapi buat kamu, tapi buat orang-orang sekitar kamu nggak tahu. Mungkin mereka punya apa ya, nggak tahu sih, mungkin di titik ini orang-orang sekitar kamu mungkin bakal ngeliat kamu agak arogan atau agak jauh, agak distant. Ya insight-nya apa sih, hopes and fear-nya di sini ada Queen of One. Ya itu yang yang dilihat sama orang-orang sekitar kamu, mungkin sekarang kayak gitu, kamu jadi kayak Queen of One gitu. Eh, Mungkin mereka tahu kamu capek, tapi kamu nggak bisa benar-benar terbuka soal kelelahan kamu ke mereka kayak gitu. Atau ya Queen of One di sini juga kamu yang mungkin berusaha tetap terlihat tegar, tetap terlihat kuat, padahal di balik itu kamu udah cukup lelah banget ya di Ten of One. Udah udah nggak sanggup, tapi kamu berusaha untuk tetap kuat, tetap tegar di sini. Ya dan Queen of One di atasnya King of Sword gitu. Aku nggak tahu. Di sini outcome-nya adalah Five of Sword. Ya outcome-nya adalah ada konflik di diri kamu sendiri. Ya walaupun di sini King of Sword tuh kayak justifikasi apa sih, bisa dibenarkan gitu. Kamu punya pembenaran sendiri soal apa yang kamu lakukan saat ini, tapi Five of Sword pada akhirnya pembenaran itu pun gak cukup. Ya pada akhirnya kalau kamu lihat sekitar kamu gitu, orang-orang sekitar kamu yang mungkin kehilangan sosoknya kamu, atau kamu yang udah terlalu lama absen dari hidup mereka, ya kamu bakal lihat kalau enggak nih, kayaknya nggak bener gue hidup kayak gini, kayaknya nggak worth it aku selama ini ngejar obsesiku atau kerjaanku kayak gitu. Ya dan kesadaran itu balik lagi, iya the sun, strength sama the devil ini bisa apa ya, yang tadi aku bilang, kalau nggak apa ya, kalau ditinggalin gitu aja gitu, dia bisa agak apa ya, bisa agak arogan, dia nggak bisa, jadi nggak tahu batasnya sampai mana. Clarity-nya harus datang dari diri kamu sendiri. Gak bisa kamu nungguin diri kamu capek dulu, enggak. Kayaknya kamu punya infinite energi di sini, kamu punya infinite stamina. Tapi clarity ini kalau udah muncul ya jangan ditolak gitu kali ya. Kalau kalau apa ya, kayak nudge itu atau dorongan itu atau ya colekan-colekan itu udah hadir di hidup kamu, jangan diabaikan. Bro, udah bro, capek bro. Bro pulang bro, kayak gitu ya. Ya udah. Soalnya nggak tahu ya, sulit, kamu nggak bisa terus-terusan hidup di tengah justifikasi kalau semua yang kamu lakukan sekarang tuh emang harus kamu lakuin. Enggak, di luar sana ada banyak hal yang butuh juga perhatian kamu, dan lagi sebenarnya kamu juga udah capek sih aku lihat di sini. Jadi kalau kamu terus maksain lebih dari ini, yang ada nggak tahu ya, the devil ini mau nggak mau dia yang bakal ngerusak diri kamu juga. Yang awalnya mungkin kamu kerja untuk nafkahin keluarga kayak gitu, bakal berakhir jadi obsesi, bakal berakhir jadi apa ya, jadi kamu ngejar cita-cita yang gak ada habisnya. Gak apa ya, purpose atau tujuan yang tadinya mulia, karena kamu udah terobsesi, jadinya ya kamu, ya namanya terobsesi, mungkin kamu bakal menghalalkan segala cara, atau bahkan kamu bakal gak baik lah ke depannya kalau sampai kayak gitu. Jadi ya pulang yuk Taurus ya. Ya kayaknya udah banyak juga yang nungguin kamu di rumah. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini, Taurus. Aduh, berasa banget ya capek. Gak tahu di readingin ini berasa banget capek. Ya gitu kali ya. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Ya thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Taurus lain yang lagi butuh pesan ini sekarang ini. Readingan zodiak untuk Taurus ada di hari Senin, barengan sama Aries, Gemini, sama Cancer. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya gitu kali ya Taurus, semoga bermanfaat.
kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.